Mau gak mau gue kabur bang, dia ajak kabur, gue lari-larinya bang. Namanya lari di bebatuan, jatuh lagi udah gak gue rasain bang. Sampai badan pada lecet-lecet, berdarah tuh udah gak gue rasain bang. Sampai udah napas udah kering, udah kayak mau muntah, saking capeknya lari. Jadi ini semak-semak baru tebing gitu ya. Jadi ada semak-semak dulu. Gue paksain bang, gue terobos semak-semak. Gue pijak apa yang gue bisa pijak lah kasarnya ya. Saya ketemu-temunya, keperosok gue. Maksudnya karena licin ya. Keperosok gue megang apa aja yang bisa pegang ya. Akhirnya gue jatuh juga tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Kepslog. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu tamu spesial. Ya betul, martabak spesial. Bukan bercanda. Tapi bohong. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Jakarta Barat. Nah, beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu dia tersesat di hutan Sumatera. Letaknya di Bukit Tinggi di daerah Padang, Sumatera Barat, Sumbar ya, Iya. betul. Dan beliau tersesat selama 5 hari. 5 hari ini, 5 hari. Gimana sob ceritanya? Dan selama tersesat itu beliau mengalami kejadian yang bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung aja nih kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang, Ya, halo. Siapa namanya nih bang? Topan, Bang Topan, panggilnya Tom. Tom ya, Bang Tom ya. Soalnya namanya udah terlalu, Banyak ya. bukan banyak ya. Apa tuh? Bencana. Kok Topan. Oh, angin. Top. Oh iya. Tom aja dah. Tom aja, Bang Tom ya. Siap, Bang Tom. By the way, Jakarta Barat di mana, Bang Tom? Di daerah Kedoya. Kedoya ya. Sapa dong Bang warga Kedoya. Oh iya deh. By the way, itu rambut gimbal keren banget, Bang. Gimbal karena rontok bang. Rontok ya. Rambutnya gimbal. Anak reggae atau anak inian, Bang? Anak Marawis. Marawis boleh. Marawis boleh ya. Keplet. Ya, gempret. Kan biasanya kalau reggae identik dengan gimbal kan. Iya. Anak reggae gitu ya. Yang goyang begini-gini. Itu dangdut. Oke, bercandain Bang ya. Siap. Tahan dulu Bang Topan. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim cerita ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah misteri sini. Oke, cari posisi rebahan terbaiknya, siapin kopinya, matiin hatinya, lampunya, gaskan kita ke gibah misteri. Salaman tos Bang Tom. Gimana nih Bang Tom? Kisah pengalaman horornya Bang. Tahun berapa tuh Tahun kejadiannya? 2003. 2003. Itu waktu lu sekolah atau gimana? Udah lulus. Lulus Gua sekolah. tahun 2002-an lah. Oke, berarti umur udah banyak nih. Udah mau kepala 4. Kepala 4 ya? Berarti manggilnya Om Tom. Oke, gimana nih Om? Ada 3 cerita nih sebenarnya. Oke. Yang bisa nyebabin gue tersesat selama 5 hari ini. Yang pertama itu gue ke Bukit Tinggi itu karena gue ikut paman gue ya. Ya karena gue di Jakarta nakal segala macam dititipin sama paman gue tuh. Sama ibu gue ikut paman di sana. Di sana gue normal selama setahun tuh. Pergaulan anak muda normal. Dan punya pacar juga gue di sana. Punya pacar? Ya ceritanya. Oke. Yang jomblo sabar dulu ya. Akhirnya gue sama temen-temen nih, pacar gue, temen gue anak pribumi, namanya si Dodi, sama sepupu gue. Jadi cowoknya 3, sama pacar gue. Kemalaman, akhirnya punya ide, ngecamp aja yuk. Ngecamp bukan naik gunung loh. Ngecamp itu di sana itu ada objek wisata namanya Ngarai Sianok. Ngarai Sianok itu lembah lah, nanti browsing-browsing dah ya, gimana ya. Kita ngecamp lah. Pokoknya dari pusat kota ke lokasi itu nggak jauh, paling 1 jam.
Awalnya gua ngecamp, cewek gua, sepupu sama gua kan. Nyampe di lokasi tuh jam 10-an lah. 10 pagi. Malam. Oh, malam. Malam memang dadakan, seperti dadakan. Cewek gua mau pulang kemalaman kan, cewek gua beda kota. Cuman kayak Tangerang, Jakarta lah. Di daerah kan angkutannya susah. Kemalaman, temen gua, ya ngecamp aja yuk. Nanti pagi baru balik. Gabut. Ya kan gabut kan, namanya anak muda kan gabut kan. Iya, benar-benar. Udah ngecamp aja, udah ngecamp kan. Ngecamp di pinggiran kali itu. Pinggiran kali. Ya nggak ada apa-apa sih. Sampai jam 11, jam 12 sih nggak ada apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol, bikin mie, kopi gitu ya. Akhirnya satu persatu pada masuk tenda. Gua sama cewek gue masuk juga karena dingin kan di luar. Itu berarti dari pintu rimbanya itu jauh tempat ngecampnya, Bang Tom? Jauh. Berapa jam perjalanan itu? 1 jaman. 1 jam? 1 jam. Oke. 1 jam kita masuk lokasi itu kan, kita zaman dulu, gua pamit-pamit sama warga setempat, minta izin. Kita mau nge-camp ya, pesan warga sana jangan jauh-jauh. Kita nyusurin semua itu ada sekitar 1 jam lah nyari lokasi buat bikin tenda tuh yang kira lapang, emang agak lapang sih menurut gua, lapang di situ bikin tendanya. Jam 12 malam mana kayaknya tuh, lebih dah kayaknya, lupa. Sengaja pintu nggak gua tutup, jadi kelihatan tuh api unggun di luar itu. Sengaja emang kan tidur berempat tuh kan. Si Dodi, sepupu gua sama cewek gua kan, sampai itu tiba-tiba kayak angin kan, angin. Bus, kata si Dodi. Tutup kan pintu. Itu tenda itu tuh. Angin kenceng banget lah. Ngeliat pinggiran tendanya sampai pada kayak mau terbang. Oh, saking gedenya tuh anginnya. Iya, angin kencengnya. Gue mikirnya, wah terbang nih. Yang bikin panik kan karena ada cewek. Iya. Oh, dia teriak-teriakan kan? Iya kan? Gitu. Iya kan? Yang bikin panik kan karena ada cewek kan? Iya. Akhirnya angin reda tuh pelan-pelan, reda. Sampai normal lagi. Kita pada duduk semua nih, berempat itu duduk. Nggak lama kayak ngedengar suara binatang pada lari di batu-batu gimana? Krek, kayak suara binatang jalan di bebatuan. Kayaknya banyak banget sih Bang suaranya Bang. Itu kira-kira jam berapa Bang Tom? Jam 12 lebih lah. Malam ya? Gue nggak pakai jam ya, pakai jam cuma sepupu gue. Yang udah tadinya panik karena angin, ngedenger suara binatang banyak Bang. Kayaknya ribuan mungkin. Itu ternyata babi hutan Bang. Oh, babi hutan. Suara babi hutan tuh ngelilingin tenda. Kita pikirin udah berantem dah. Ada pisau buat, pisau dapur yang buat masak ngupas bawang kan. Udah ketakutan banget Bang. Terus ada suara petir geledek. Berat. Oh, berarti kayak hujan badai Ya, gitu kayak hujan badai. jadinya. Si babi itu pada lari. Kok bilang, Dot, hujan Dot. Kalau kita di sini anyut loh. Dia keluar, maki-maki, teriak-teriak pakai bahasa daerah gitu kan. Kita ngeliat semua Bang. Itu api unggun tuh masih utuh, masih nyala. Piring, gelas masih di posisinya. Kita juga pada keluar kan. Harusnya kalau ada badai, ya minimal ada keranting atau daun-daun ya. Peralatan entah tadi bekas babi mungkin diacak-acak, ini masih utuh semua Bang. Akhirnya kata gua, Dot masuk lagi Dot. Pokoknya kita punya rasa tanya-tanya, sudah pasti punya rasa tanya-tanya kan. Tapi kan nggak mau dibahas di situ kan. Ya tadinya senang-senang udah pada diem-dieman ya Bang. Nah itu pas di tempat itu fix berempat doang. Iya berempat doang. Emang bukan nggak ada orang ngecamp, emang bukan tempat pengecaman. Iya kayak hutan belantara gitu Iya, aja lah ya. kita karena gabut aja. Iya. Karena gabut. Dot masuk Dot. Dia diem aja. Akhirnya kita masuk semua tuh. Udah saling diem-dieman semua. Tanda tanya udah pasti Bang. Tadi apa? Kok ada seandainya babi kok nggak berantakan? Tadi angin segitu kencengnya kok nggak ada bekas daun-daun? Gua ngeliat cewek gua tidur samping gua tuh Bang. Merinding banget Bang. Mulutnya komat kamit. Maksudnya? Mata merem, mulutnya komat kamit. Mam. Iya, kayak baca-baca apa gitu ya. Gue bangunin, nggak bangun, tapi mulutnya komat kamit. Takut Bang, namanya ngadepin begitu ya. Tapi sisi lain, gue cowoknya. Gue berusaha bangunin, kebangun-bangun. Tiba-tiba bau-bau yang nggak enak tuh. Samping cewek gue, cewek gue tuh baunya nggak enak. Bau apa Bang? Bau telur, busuk kayak begitulah. Akhirnya kan gue lama-lama nggak nyaman. Samping cewek gue sendiri, baunya bau begitu kan. Dia sambil tidur komat kamit iya. atau? Sambil mata merem, gue bangunin, nggak mau bangun normal. Kalau tidur bangun dong, gue obrak-obrak begini. Nggak bangun, mata merem, mulutnya kayak baca sesuatu lah. Akhirnya gue diemin aja kan. Akhirnya gue duduk tuh Bang. Akhirnya gue bikin kopi aja dah, bodo amat dah. Daripada gue di sini, baunya nih yang nggak kuat baunya. Sepupu gue sama temen gue udah tidur Bang. Yang tadi mau happy juga karena kepikiran yang dua hal tadi kan. Yang ada babi, yang ada angin. Kan. Udah gue bikin kopi aja dah. Gue waktu itu belum pernah ngalamin kejadian-kejadian
mistis tuh belum pernah. Oke, sebelumnya. Belumnya gue. Dan gue nggak percaya yang tadi yang gitu-gituan. Gue selalu pakai, ini logika lah ya kan. Akhirnya pakai logika aja. Selagi pikiran gue nyampe, gue mikirnya pakai logika aja kan. Jadi gue bikin kopi di luar. Jam 3-an tuh kayaknya. Soalnya gue lihat jam tangan dari sepupu gue kan pakai jam tangan. Gue jam 3-an, makanya gue berani. Pikir gue subuh. Iya, udah mau pagi ya Ya kan? Ya kan masih lama paginya. Iya kan? Oke. Bikin kopi dari jauh kelihatan tuh. Kayak orang jalan. Makin deket, nenek-nenek bang. Nenek-nenek normal, bukan berwujud horor, enggak. Wah, gue seneng kan, bawa kerbau banyak bang. Oh, bau kerbau. Bawa kerbau banyak, terus bawa ranting nih ya. Kan kita ngecamp di pinggiran sungai, mau nggak mau lewat tenda kita ya. Gue tegur sapa kan, dia udah deket, udah nyampe. Mau kemana nek? Mau ke ladang, nak. Gue timpal bahasa baik lagi, hati-hati ya nek. Iya, nanti mancing lagi ya, nak. Ya gue namanya menjawab seperti gue spontan kan, iya nek. Wah gue senang udah mulai pagi. Gue mikirnya juga mungkin ladangnya jauh. Di situ gue nggak pernah ngeliat ada sawah soalnya. Mungkin ladangnya entah di mana kan. Pikir gue kan nyampe sana mungkin jam 5 atau jam 6. Nggak lama ada lagi bang. Kelihatan dari jauh tuh cahaya obor. Wah ini orang makin banyak. Wah gue udah makin seneng kan. Maksudnya kayak obor gitu? Iya obor. Dari jauh kan nggak kelihatan orang ya cahaya doang kan. Makin deket makin orang banyak bang, bapak-bapak semua. Pakai pakaian kayak mau ke kebun, pakai kain kayak sarung gitu ya, dia bawa cangkul gitu. Biasa dia lewat lagi, emang jalan di situ. Gue tegur sapa lagi, sama jawabnya mau ke ladang. Mau ke ladang. Nah, yang bikin gue takut itu kan ada rombongan, bapak-bapak itu rombongan barisan belakang kan mau lewat, habis lewat ya. Itu rombongan bagian belakang itu masuk ke air bang, cuci kaki, kayak kita cuci kaki di air gitu ya, sambil betulin cangkul. Dia kan ngangkat kainnya. Yang gue lihat tuh kakinya tuh bukan kayak kaki manusia, bang. Dengkul kita kan di depan ya, begini. Iya. Dengkul mereka itu di belakang. Wah, begini? Iya, jadi kayak dengkul ayam. Dia ngeliat ke gue cuman dada? Iya. Gue langsung bang lari ke dalam tenda bang. Gue ngeliat cewek gue udah bangun, posisi lagi duduk. Gue pagein ya. Iya. Lagi begitu? Iya. Anjay. Terus? Nangis gue tanya, ada apa? Dia sebenarnya nggak ngeliat apa-apa, dia cuma nangisin gue nggak ada. Gue juga tenang kan, gue nggak mau nyeritain tadi di luar juga kan. Kalau diceritain lagi makin kacau kan. Gue juga takut bang. Gue tenangin dah. Ada dia bilang mau kencing. Ya gue takut, gue paksain kan, gue anterin lagi di balik batu gede. Karena sebelumnya kalau buang air kecil di sana, ada batu gede ya, yang lumayan gede, ketutupan lah, nggak kelihatan ya. Dia kencing di sana, balik lagi. Itu jam berapa posisi? Masih gelap itu? Masih gelap. Oke. Udah mau ke subuh lagi. Dengar suara ajan, gue bangunin teman-teman. Bangun. Pada bangun semua, udah kita packing lagi, bungkus, baliklah jam 6 lah. Di jalan cewek gue bilang gini, nanti mampir ke toko ya. Gue dari semalam datang bulan. Oke. Gue pikir dia akhirnya ngaco bang, pikiran bang. Jangan-jangan yang semalam ini karena dia datang bulan. Terus bau busuk juga mungkin itu. Akhirnya gue balik, fix lah. Hanya gue ikut sama paman gue yang agamanya kuat. Gue anak muda yang ugal-ugalan. Gue dipulangin lah, Pak. Akhirnya gue punya hubungan gue nggak baik lah sama paman gue ya. Gue dipulangin lah. Ke Jakarta lagi. Ke Jakarta nih? Iya. Nah, sepupu gue emang udah lama kan. Dia kebetulan mau pulang juga ke Bandung. Oke. Kayak mas sepupu gue nggak ada masalah. Dia memang mau pulang kan. Gue punya tekad, Bang. Gak apa-apa dah gue balik. Habis gue balik, gue bakalan berangkat lagi ke sini sendiri. Jadi nggak ada lagi tanggung jawab titipan. Kan sebelumnya gue dititipin. Iya kan? Iya. Jadi berkata lu balik ke Padang lagi dengan sendirinya. Iya. Gue udah bertekad gue gitu. Gue balik lah sama sepupu gue. Lalu balik lagi, Bang? Iya. Gue di Jakarta cuma sebulan. Oke. Terus balik lagi ke Padang? Iya. Diajak ke Padang itu gue kayak dapet kabar gembira banget lah. Sepupu gue itu dari kampung yang tadinya pulang kan. Dia nelfon gue ke rumah. Ke Bukit Tinggi lagi nggak? Ya mau. Gue tuh sebenarnya di sana udah punya partner. Gue mau buka usaha kayak paman gue. Waktu itu kan emosi gue lagi jadi-jadinya, ya kan? Karena gue dipulangin dengan alasan mungkin pergaulan gue begini ya. Mantep tuh. Ide gue kan mau nyaingin usaha paman gue sendiri. Ide jahat sebenarnya. Iya. Kan nggak bagus sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang. Berangkatlah ceritanya lo bagi gue ke Bukit Tinggi.
Nyampe sana tuh subuh. Kan perjalanan 2 malam ya, 2 hari. Kata sepupu gua, nanti pagi ada yang jemput, bapak-bapak. Ya logatnya logat kayak gua juga, orang dari Pulau Jawa, bukan pribumi. Gua dibawa ke pinggiran kota. Nggak kan dulu gua di pusat kota. Iya. Ini dibawa ke pinggiran kota, gue dikasih rumah kosong. Tempat tinggal buat gua sama sepupu gua kan. Rumahnya rumah kayak bangunan Belanda begitu, udah lama kosong. Soalnya catnya udah pada ngelotok, banyak kalang-alang. Di ubin-ubin tuh udah banyak rumput tumbuh. Nggak terawat ya? Ya kan udah nggak terawat kan, tapi emang tekad gue dulu. Gue sini udah tekad kan, apalagi dapat pemodal yang mau usaha seperti itu kan. Pokoknya otak jahat. Otak jahat kan. Itu gue bersihin tuh hari pertama gue sama sepupu gue. Ada 3 kamar gitu. Tapi emang dari awal nggak punya niatan mau buka tuh bang. Kita tidur di ruang tengah gitu kan, kayak ruang tengah. Habis isya sepupu gue rajin di agamanya kuat juga. Sepupu gue itu sambil ngitung-ngitung dia tengkurap tuh, ambil ngitung-ngitung di buku, ambil ngitung-ngitung budget kan. Udah sholat dulu bisa sholat enak. Kalau udah sholat tinggal tidur, dia bilang gitu kan. Tiba-tiba bang, plafon tuh ambruk bang. Brum. Waduh, ya. Saya sih nggak berpikir ke yang horor atau yang mistis ya. Pikirnya rumah udah rumah tua. Mungkin tadi kita bersihin, kita kesenggol-senggol, kita rapuk. Jadi Ambruk kan ya. pikiran gue ke situ. Udah kita sapuin gitu. Akhirnya sepupu gue lanjut lah sholat. Habis sholat kita tiduran. Pemandangan kalau ngeliat ke atas sudah langit-langit kosong, tinggal kayu-kayu doang kan. Udah nggak ada plafon genteng. Iya ada cuma di tengah-tengah bolong ya. Nggak ambruk semua. Iya, Kayak bolong gitu kan. Oh gue tidur. Yang gue emang dasarnya susah tidur. Itu bang, badan gue tuh bang nggak bisa digerakin bang pas ngeliat ke atas itu. Ada sosok lagi nangkring bang di kayu-kayu. Oh, plafon itu putih, pakaian putih tapi putih kotor, putih kayak bekas main tanah gitu ya. Rambutnya panjang bang, ngelebihin badan dia kayaknya. Mukanya itu kayak kulit kayu bang, disebut putih enggak. Gue tuh teriak-teriak tuh nggak bisa bang. Maksudnya nggak bisa Mau ngomong aja nggak bisa, cuma bisa dalam hati kan. Karena nama sepupu gue namanya Yosep ya. Sep bangun Sep, merem aja kayaknya tuh tembus kayak ada kelihatan itu lah. Akhirnya dia bangun kan, dia bangun pakai sarung tuh, pakai sarung yang dipakai, dikebut-kebutin ke atas. Ya itu benar turun bang, blue. Sosoknya itu Iya, jalannya ngerangkak bang, di ubin. Posisi gue tuh benar-benar tiduran bang, udah mendingan gue pingsan dah. Yeah. Tapi posisi itu gue nggak pingsan gitu. Iya. Ngelihat makhluk ngerangkak gitu ya. Hanya sama sepupu gue tuh sama sarung dikebut-kebutin terus. Kayak disabet-sabet pakai sarung gitu ya. Gue ngeliat sepupu gue juga panik bang. Dia bisa bergerak, gue cuman bisa berbaring aja. Bener-bener kayak trigger gitu, Iya. gitu ya. Ada sampai tuh kayak kita lagi jongkok terus loncat gitu bang. Si makhluk itu. Kan posisinya dia ngerangkak. Tiba-tiba kayak berdiri, langsung pergi ke plafon. Terbang. Seta. Terus sepupu gua ke kamar mandi, dia sholat, dia ngaji, dia baca, dia kan bawa Quran kecil ya. Dia ngaji, ya. Dia tetap bangunin gua kan, gua di sana tuh dipanggil adek karena paling kecil. Kenapa dek? Dibangunin sama dia kan, dikasih minum. Dia sholat samping gua, ngaji dia. Sampai akhirnya gua tidur kan, sampai pagi gua bangun tuh dia udah ada situ. Tetap sepupu gua kan, gua nanya. Semalam tuh makhluk apa, Sep? Ya dia yang penghuni sini. Sep, kita kontrak aja deh. Ya lama-lama juga pergi, dek. Akhirnya gua beraniin kan, iya deh. Kan kasarnya dia lebih tua dari gua kan, sepupu gua kan. Agamanya kuat. Ya gua mau ngomong, gua patokan sama dia dah. Hari pertama kita mau ke kota sama pemodal. Mau ketemu gitu? Iya, karena kita datang kan baru nganterin ke rumah. Mau membicarakan lebih lanjut kan. Gua datang ke rumah si pemodal itu. Tampangnya ke gue tuh nggak ramah bang. Anak istrinya pun semuanya tampangnya nggak ramah. Kayak nggak seneng sama gue. Mungkin entah apa penampilan gue, entah apa. Tapi yang intinya dia nggak seneng kayaknya. Dari cara ngomongnya, terus pelakuannya ke gue tuh kayak orang nggak seneng. Dari anaknya, istrinya itu nggak seneng. Akhirnya gue nggak pernah ikut campur dah. Biar dah sepupu gue dah. Yang urusan itu. Akhirnya gue ke kota bang. Ke kota gue nemuin teman-teman, ngabarin ya. Nyamperin cewek gue juga. Gue udah balik lagi nih ke Bukit Tinggi nih kan. Nah, hari kedua teman gue ikut. Anak pribumi itu. Gue mau tahu tempat lu, ikut dong. Biar gue bisa main ke tempat lo, ya kan? Main lah. Nginep dia.
Itu kejadian lagi bang. Si pelapon itu udah dibenerin bang. Pas kita berangkat tuh kan kita bilang ke si pemodal, pelapon kita jebol. Kata si pemodal ini nanti dibetulin. Dan nanti ada orang yang mau betulin. Kita balik emang udah bener bang. Oke lah, kita beli radio, tape segala macem ke kota biar nggak sepi kan. Malam kedua tuh gue bertiga. Nggak jadi ada apa-apa bang. Sampai pada tidur semua. Hanya gue juga ada hiburan, ada musik, dengerin musik walaupun pelan kan. Oke, pada tahun itu ada radio pun senang banget ya bang? Iya, masih pita, Iya, kaset pita bolak-balik sampai capek kan. Oke, nasib orang zaman dulu ya. Kedengeran tuh bang, suara kayak orang ngegaruk di langit-langit tuh, di plafon tuh. Krok. Tapi yang temponya nggak sering, kadang-kadang gitu ya. Gue kadang kalau ngedenger suara musik gue kecilin, mastiin. Oh iya, suara hilang gue nyalain musik lagi. Selalu begitu. Udah sering kejadian gitu, temen gue itu maki-maki bang. Gimana tuh maksudnya? Jangan ganggu gua. Tapi akhirnya ada bahasa makian ya, nggak gue sebutin lah, nggak enak. Intinya dia bilang jangan ganggu gue, terus sambil ngomel-ngomel lah dia kan. Gue bangunin, wih bangun, dia tidur ternyata bang. Gue kirain dia tuh bangun, Iya, kan? melek kan. Ini ngelindur atau apa ya, pikir gue. Tapi suara itu hilang bang. Abis dia ngomel-ngomel tuh suara itu hilang. Abis dia ngomel-ngomel, maki-maki itu hilang. Gue kirain tuh anak tuh melek. Gue bangun ternyata tidur. Jadi ngucap dalam posisi tidur. Udah, malam kejadian kedua tuh cuma begitu doang kan. Nggak ada penampakan. Itu sebelumnya rumah itu nggak ditempatin atau emang kosong kayak gitu? Nggak ditempatin kayaknya. Kosong Soalnya gitu iya aja? kosong. Nggak kurus ya? Nggak kurus, soalnya di lantainya di sela-sela keramik itu udah banyak rumput tumbuh. Oh iya. Jadi kan udah lama kosong kan, catnya udah pada ngelotok. Malam ketiga, kita berdua lagi, gue sama sepupu gue lagi. Malam ketiga ini lebih parah bang. Itu kan ada bingkai, di sana tuh emang ada bingkai ya, bingkai kayak begini ya. Tapi kaligrafi bang, kaligrafi huruf Arab gue nggak ngerti, nggak itu tulisannya apa kan. Bunyi tek tek tek, gue kira cicak kan, gue terus kan. Penasaran gue bang, itu gerak kiri kanan bang, kayak bandul. Oh, bingkainya itu? Iya. Gue terus aja, gue balikin badan, gue kuping gue tuh deket rada tape kan. Jadi gue nggak mau dengerin suara itu dah kan. Wah, gue dengerin musik aja deh. Tiba-tiba listrik tuh meledak bang, lampu kayak korslet, meledak, bener-bener meledak. Jor gitu. Iya, gue bangun nyari korek ngeraba-raba kan. Ngeraba-raba nyari korek tuh bang, dapet juga kan. Pas gue nyalain, jelas banget depan muka gue bang. Apaan tuh? Itu yang mukanya kayak kulit kayu. Nongolin lagi dia? Pas gue nyalain korek begini, pas depan muka gue, bersuara pai. Pai itu bahasa daerah itu pergi. Oh, anjay. Pai itu bahasa Minang. Gue teriak-teriak, Sep, bangun Sep, Sep, bangun Sep. Punya ngeliat tangannya nggak kelihatan bang, saking gelapnya. Si Yosep bangun, sepupu gue. Udah diem aja, jangan bergerak kemana-mana, diem. Gue dengerin itu dia gedebak-gedebuk bang, kayak orang berantem. Tapi posisinya? Nggak kelihatan sama gue, kan Oh, gelap. gelap banget ya? Gue kalau nyalain korek karena gue ngeliat sosok muka itu mirip di pas di muka gue. Hitam enggak, agak keabu-abuan, kulitnya kulit kayu, matanya merah bang. Nggak ngeliat apa-apa, ngeliat tangan aja nggak kelihatan. Mau nyalain korek juga takut. Gue dengar kata si Yosep sepupu gue, udah diem aja lo, diem, jangan kemana-mana. Gue nggak dengar tuh suara-suara orang berantem bang, gedebak-gedebuk. Biasalah namanya kita orang Jawa Barat atau orang mana kalau berantem kan kata-kata kasar pasti ada ya. Dek, nyalain korek. Kita lari semua ke depan pintu, kita keluar rumah. Itu kejadian masih jam 3-an bang. Jam 3 pagi? 3 pagi. Oke. Kita nyalain lampu semua nggak nyala, emang korslet bang, korslet. Itu sosok yang tadi itu nggak ada? Udah nggak ada, pokoknya rumah itu dalam keadaan gelap semuanya. Lampu depan itu pada mati. Yeah. Kan korslet, gua nyalain saklar aja nggak nyala kan. Gua sama si Yosep, akhirnya bakar-bakaran apa aja yang bisa dibakar, plastik atau apa ya. Udah diem-dieman aja situ di depan rumah. Anjay. Mau cerita, posisinya masih horor tuh bang buat gua. Iya, masih mencekam waktu itu ya. Gua bisa diem di, pokoknya nggak jauh dari jalan. Nah, pikir gua lari kemana bisa, gua bisa kan. Kalau pinggir jalan, asal jangan di rumah. Sampai ajan akhirnya. Kata si Yosep, gua sholat dulu dah. Sholat ya. Sholat juga di merinding gua. Iya. Sholat juga di teras. Soalnya dalamnya nggak kelihatan kan. Gelap. Sholat, habis sholat kita ngobrol. Sep, udah Sep, gua ngontrak aja Sep. Biaya sendiri dah. Gue berani, kalau emang fix usahanya gue ngontrak. Kita ngontrak aja di kota. Emang sini gratis tapi nggak gini-gini banget. Iya, itu mah kayak uji nyali bang lu di rumah kosong gitu. Nggak lama bang, ada angkot bang, berhenti bang. Kan rumah kita pinggir jalan. Ternyata temen gue itu datang, yang kemarin nginep. Supirnya nggak turun, teman gue doang yang turun. Udah, ambil barang-barang pergi.
sama gua, ikut sama gua. Kata temannya. Iya, ayo ikut gua, ambil barang-barang. Kenapa? Udah jangan banyak ngomong, pergi. Ayo ikut sama gua. Sepupu gua tuh si Yosep masuk ke dalam. Di dalam sepupu gua makin marah ke gua, bentak-bentak gua nyuruh masuk. Sampai ke dalam, beresin barang-barang, pergi. Di jalan gua terus nanya, ada apa sih? Udah tadi aja ceritanya. Nyampailah di rumah teman gua. Ada orang pribumi itu ya. Ternyata dia sekeluarga diteror. Keluarga teror. Maksudnya gimana tuh, Bang? Dia kan pernah nginep. Oke. Malam kedua ya. Iya, yang bertiga itu waktu itu bertiga. Iya. Dia pulang kan. Yang malam ketiga itu lampu mati, stok mukanya ada depan gua. Ternyata dia juga sekeluarga diteror, Bang. Datengin makhluk seperti itu. Dan pesennya, Bawa pergi teman-teman. Sampai dia pun diteror. iya. Akhirnya pergi dari rumah itu kan. Iya, Kan iya. kita udah bawa ransel segala macam, kayak radio, tip segala macam nggak kita bawa kan. Hanya pakaian yang kita bawa udah pergi. Akhirnya siang, gua di rumah temen gua, sepupu gua nemuin si pemodal malam-malam. Kita ngobrol kan. Gimana, Sep? Kita ngontrak. Sep, ngeluarin duit. Ini mumpung masih ada duit. Mau balik-balik. Usaha batal. Kenapa bisa batal? Masalah horor. Ini bukan masalah horor. Ini masalah kerjasamanya nggak sehat. Oke. Ini masalah duit misalnya. Intinya bukan horor sih, Bang. Bukan masalah horor. Kerjasamanya kalau dilanjutin pun nggak bakal beres. Ini soal duit. Ini mumpung gua ada duit, lu balik-balik. Balik ke rumah masing-masing maksudnya. Iya, balik lagi ke sini ke Jakarta kan. Oke. Gua bilang, gua mau ke sini. Nggak diajak sama lu juga, gua bakalan ke sini. Karena tekad gua mau ke sini. Jadi lu nggak usah ngerasa bersalah ngajak gua ke sini. Emang gua mau ke sini. Tanpa lu ajak itu emang udah tekad gua mau ke sini. Udah gini aja. Sekarang gua di sini mau nyari kerja. Kerja apa aja. Nah, sepupu gua juga iya sama gua juga nggak mau balik. Karena duit udah kepake banyak nih. Udah sekarang kita di sini masing-masing aja lah. Di kota ini kita masing-masing, nyari kerja masing-masing. Tapi tetap kita sebagai saudara hidup ya bareng lah ya. Iya. Tapi untuk nyari nafkah kita masing-masing. Tahun lebih gue jadi pengangguran, Bang. Di situ. Oke. Sampai hidup gue kasarnya dibiayain sama pacar, dikirim duit, nebeng teman sana sini. Untungnya gue tinggal sama teman-teman yang kasarnya mereka bukan pengangguran, kebanyakan mahasiswa, Bang. Jadi mahasiswa perantauan kan. Iya. Jadi gue nebeng sama mereka. Gue inget banget gue nebeng sama temen gue. Jadi kos-kosan. Sampingnya kantor kontraktor. Jadi gue tahu interaksi mereka kan. Hari Senin, hari Minggu, hari Selasa tahu kan. Hari Senin teman-teman udah pada aktivitas masing-masing. Gue gabut, Bang. Nah, kemana? Gue main ke Ngarai aja deh. Ya tempat gue dulu ngecamp. Yang kayak sama Bokeh itu. Iya, yang berempat gabut. Gue cuma minta rokok sama temen gue sebelum kuliah. Minta rokok dong. Mau kemana? Gue mau nemuin orang, mau nanyain kerjaan. Gue kalau mau bilang main, pasti diceng-cengin, Bang. Iya. Kelamaan nganggur main lu. Kasih rokok, bawa air putih di botol, jalan gue. Berapa orang, Bang, waktu itu? Sendiri. Sendiri. Tapi kan posisinya siang, Bang. Iya, Karena iya. lokasi itu objek wisata. Gue mikirnya, Refreshing lah ya. iya, refreshing, gue ngilangin jenuh. Siang jam 1-an, pokoknya gue juga bisa makan-makan sama temen kan. Bisa makan siang, wah gue jalan. Temen gue aktivitas, gue juga aktivitas. Sampai sana tuh emang rame sih, Bang. Ada anak-anak sekolah yang lagi main, ada yang pacaran juga kan, namanya objek wisata. Gue nyusurin lagi tuh sungai ke arah hulu. Sampai gue juga ngelewatin di mana yang dulu kita ngecamp kan. Berempat tuh ngelewatin, oh ini tempatnya. Makin lama makin bagus, Bang, pemandangan, Bang. Kiri kanan tuh tebing kan, tinggi-tinggi kan. Dengar suara azan, asar. Patokan gue sih azan, Bang. Nggak ada handphone. Gue ngeliat belakang, jauh juga gue jalan. Kan patokan gue kan ngikutin alir sungai. Gue kesana berarti mundur kan. Iya. Ke arah hilir kan gue. Gue balik ke arah hilir, Bang. Itu nggak sampai-sampai, Bang. Nggak ketemu tempat kan gue patokannya jembatan turun. Nggak ketemu jembatan kan ada pemukiman juga di atas. Nggak kelihatan juga pada pemukiman. Kalaupun naik kan susah, tebing batu-batu begitu. Pasti takut sih takut. Cuman harapan gue cuman semoga aja ada orang gabut lagi kayak gue yang ngecamp. Ya nggak pada barengan. Ya soalnya di situ emang cuman orang gabut yang mau ngecamp di situ. Bukan ada area perkemahan kok. Sampai gelapnya juga, Bang. Nggak kedengeran juga suara azan. Mikir gue kan, gue udah jauh dari perkampungan ini. Gelap juga nggak gelap-gelap banget. Mungkin kalau masuk ke hutan mungkin gelap ya. Tapi gue milih jalan di pinggiran sungai. Kan batu-batunya banyak gitu ya. Berarti Kan lu ngikutin alur sungai Iya. berarti ya. Dulu sisirin sungai. iya, kalau di hutan mungkin gelap kan. Iya, Kalau iya. pinggiran
sungai kan terang. Terang. Walaupun malam kelihatan lah. Sampai gue ngeliat babi-babi pada makan atau minum kelihatan. Iya. Ngeliat orang mau lari. Ya, berarti itu emang binatang kalau ngeliat orang lari kan. Iya, dari cahaya bulan itu Iya. ya. Jam berapa tuh kira-kira Bang waktu itu? Jam 9 Malam. mungkin ya. Pokoknya udah bener-bener gelap. Udah posisi malam, bukan sore lagi. Sampai akhirnya gue capek bang. Capek akhirnya beberapa kali minum gitu ya. Sampai akhirnya gue mutusin berhenti. Kan capek bang, nggak nyampe-nyampe. Itu perlengkapan lu apa aja yang lu bawa Bang pada itu? Cuman pakai tas kecil, isinya air putih. Enggak bawa makanan? Nggak ada, karena pikir gue cuman sore balik. Singarai itu ada pusat kota, jadi gue pulang juga deket, sejam juga nyampe. Sampai akhirnya gue berhenti, saking capeknya gue berhenti. Udah di sini deh. Patokan gue jadi agak lapang. Harapan gue semoga ada orang gabut lagi kayak gue nge-camp. Gue bikin api unggun. Kayu banyak bang. Kan pinggiran sungai pasti banyak yang ke bawah air kan. Iya. Yang kering-kering juga banyak. Gue bikin juga api unggun. Ngeliatin binatang-binatang pada minum di sungai. Tapi yang gue herannya itu, kenapa di seberang, nggak di samping gue? Apanya tuh? Kayak binatang-binatang minum gitu. Oh, di seberang sungai. Iya. Gue mikirnya masih pakai logika juga sih. Mungkin karena ada gua, ada api unggun. Itu lu bener-bener nggak tahu arah balik Iya. Bang? Patokan gue sih arah, kan gini bang. Gue jalan ke hulu. Oke. Mau gue balik ke hilir dong. Iya. Karena gue dari hilir. Mm-mm. Pasti gue ngikutin arah ke hilir. Karena gue dari hilir ke hulu ke sana. Gue liatin dari seberang tuh kayak babi pada minum, kayak kancil itu pada minum gitu kan. Tapi gue sih sekali ngeliat ke belakang sih bang. Karena takut juga kan. Gue udah bawa-bawa kayu gitu ya. Yang gue bikin merinding bang, dari semak-semak di seberang itu keluar rombongan orang. Ada cewek, ada cowok. Orang, gue seneng banget bang, orang gabut nih. Nge-camp. Gue teriak-teriak kan dari seberang kali kan. Tiba-tiba pada ngerangkak bang. Ngerangkak gimana? Kayak ngerangkak, jalan ngerangkak. Ke pinggiran kali, kayak minum gitu, kayak binatang-binatang lagi minum. Iya. Tapi kok berebut mereka. Astaga. Berebut gue timpukin kan, pakai batu. Tapi kok nggak nyampe-nyampe, padahal tuh sungai nggak luas-luas banget. Harusnya nyampe tuh buat timpukan gua. Nah yang bikin gua takutnya, dia itu ngeliat gua kayak orang kesurupan bang. Nggak, tampang manusia, normal. Pucat kayak orang sakit gitu ya. Mata melotot kayak mata orang kesurupan, gimana sih? Kayak orang kesurupan. Gitu ya. Terus dia mau nyebrang. Oh, nyebrang sungai. Iya. Ya gua takut bang. Udah siap-siap batu kan. Gua timpukin. Nah herannya nih bang, setiap kali kaki mereka masuk air, mereka mundur. Jadi mereka itu udah nggak jalan berdiri lagi. Ngerangkak gitu. Iya, ya? udah kayak binatang. Oke. Ya. Setiap kali tangan mereka masuk air, mundur lagi. Tiba-tiba bang, dari belakang gua, krosak. Kan belakang gua juga kan tebing juga. Iya. Ada semak-semak banyak juga kan. Gua kiri kanan diapit 2 tebing. Waduh, apa ini? Gue lari-larinya bang, ketemu-temunya bang, jatuh sampai nggak tahu bang, pada gue pada lecet-lecet, pada berdarah. Itu gue ngeliat bang, yang namanya putih-putih itu bang pada turun bang. Gila, merinding gua. Apa tuh? Neng kun. Wah, unti yang Itu pada turun bang dari semak-semak tuh bang. Krosak. Dan gue ngeliat orang-orang yang ngerangkak itu pada kabur bang. Mau nggak mau gue kabur bang. Dia aja kabur, gue lari-larinya bang. Namanya lari di bebatuan, jatuh lagi udah gak gue rasain bang. Sampai badan pada lecet-lecet, berdarah tuh udah gak gue rasain bang. Sampai udah napasnya udah kering, udah kayak mau muntah, itu saking capeknya lari. Udah dah keputusin bodo amat ya. Senjata gue cuma ada batu aja nih, patokan gue batu sama apa aja yang bisa kan. Sambil takut gue terus nyalain api unggun lagi bang. Kan senjata gue punya korek, rokok, dan itu bekal gue cuma itu doang, air putih. Gila, nggak ada makanan juga ya? Nggak ada makanan. Oke, lu nyalain api di pinggir sungai juga? Iya. Oke. Tapi nyari ranting-ranting yang kering gitu bang. Pokoknya patokan gue cari yang area terbuka. Itu kalau menurut lu bang, aliran sungai itu dari pegunungan atau dari warga, dari perkampungan? Pegunungan ya, sungainya? Iya, airnya bening. Oke. Gue bikin api unggun, ya takut udah pasti. Tapi gue mau lari udah nggak kuat, udah capek, udah kering tenggorokan gue. Akhirnya gue jalan di pinggiran sungai, gue liat udang-udang tuh bang, kayak udang-udangan, batu-batu ada tuh. Ada ikan-ikan kecil juga ya, sejempol-jempol tangan tuh ya, di balik-balik batu. Lapar, udah pasti lapar bang. Gue caranya nangkep di mana, gue bikin bendungan-bendungan tuh, kayak kolam-kolaman dari batu kan, biar mereka terperangkap gitu kan. Lumayan 1-2 biji juga, 2 ekor juga kan. Tapi dapat banyak bang. Si ikan-ikannya tuh, kalau udang susah emang tangkapnya.
Oh, masuk ke tempat lu itu bang? Iya. Yang lu bikin. Iya, kan kalau mau kali kan langsung gue tutup pakai batu. Kan. Gue bakar bang. Gue tusuk-tusuk aja pakai ranting kan. Gue bakar. Akhirnya gue pilih. Feeling gue ini udah mau subuh. Karena gue udah nggak tahu jam. Gue jalan. Lanjutin jalan? Iya. Feeling gue udah mau subuh pasti ketemu orang nih. Sampai gue ngeliat kayak ada pemukiman, ada rumah-rumah penduduk di atas tebing gitu. Wah rumah bang. Kalau kata gue ini udah subuh dah. Soalnya hawanya beda sih bang. Kalau subuh kan bisa rasanya agak beda. Iya. Suasananya ya. Dingin pun beda Iya kan? rasanya. Ada lampu-lampu pemukiman. Wah, senang banget. Gua deketin kan. Pas udah nyampe, tapi gue bingung naiknya gimana. Naik ke tebing itu? Iya, ke atas itu. Nggak ada jalan. Jadi ini semak-semak baru tebing gitu ya. Jadi ada semak-semak dulu. Gue paksain bang. Gue terobos semak-semak. Gue pijak apa yang gue bisa pijak lah kasarnya ya. Saya ketemu-temunya. Keperosok gue bang. Maksudnya karena licin ya. Iya. Keperosok gue megang apa aja yang bisa pegang ya. Akhirnya gue jatuh juga tapi dengan posisi berdiri bang. Udah di atas, di seling gue tuh udah rimun-rimun alang-alang semua pohon-pohonan ya. Jadi gue di tengah-tengah. Gue udah nunggu terang aja deh kalau gini. Gue balik lagi pinggir sungai bang. Padahal gue udah balet-balet kena duri bang. Anjay. Gue balik lagi pinggir sungai. Gue lihat ke atas nggak ada apa-apa bang. Yang tadi cahaya-cahaya itu nggak ada bang. Nggak ada? Nggak ada. Tapi pemandangannya emang beda bang, jadi berubah, jadi bagus menurut gua. Kayak pohon-pohonnya gede-gede bang, pohon gede-gede itu kan lama makin terang bang. Emang benar subuh, pagi sampai terang. Oke, matahari mulai muncul Iya. berarti. Dan lu masih sendirian? Sendirian, Gila. terang juga. Gue jalan, nyari jalannya ke atas. Lama gue jalan bang. Yang tadinya punya rasa takut sampai hilang bang, hilang karena udah terang benderang. Agak sedikit tenang lah ya. Iya, karena ada udah terang matahari. benderang kan. Dari jauh gue ngeliat orang. Kita jam 9-an kayaknya untuk gue dari jalan tuh lumayan jauh. Banyak kebo bang. Kebo. Banyak kebo. Wah, gue deketin. Pasti deket sawah kalau banyak kebo. Pasti ada orang. Gue deketin. Ketemu si nenek yang dulu gue nge-camp berempat. Yang waktu gabut gitu. Gue udah merinding, udah pasti takut bang walaupun tengah hari bolong. Mau orang mau bukan, gue deketin. Masa iya tengah hari bolong begini setan? Gue deketin, gue cium tangan. Namanya ke nenek-nenek ya. Nggak bungkuk loh bang. Oke, tegar. Tegar. Tapi emang mukanya bukan nenek-nenek. Iya, iya. Kayak muka-muka belasteran Timur Tengah lah. Oke. Muka-mukanya pakai pakaian adat setempat ya. Nek, saya mau pulang, nggak tahu jalan. Kamu itu salah jalan. Terus lewat mana, Nek? Nanti ikut sama Ama. Dia nyebutnya Ama. Ama itu ibu. Nanti Ama tunjukkan jalan ke atas. Udah. Dia mau balik bareng. Gue banyak ngobrol sama dia ya. Tapi dia nggak pernah nanya ke gue. Gue selalu nanya. Dia jawab. Dia nggak pernah nanya ke gue. Namanya sepanjang perjalanan ya. Misalkan gue tanya, kerbaunya berapa ekor, Nek? Gitu ya kan. Gue banyak nanya begitu kan. Anaknya di mana? Gue anggapan tuh orang lah. Dia bilang sama, anak-anak kerja di ladang. Akhirnya gue nyampe lah di posisi yang akhirnya gue balik ya. Setelah itu bilang nunjuk, itu di sana ada jalan, naik aja ke atas. Semak-semak bang, pokoknya dari area lapang. Ya udah gue ngucapin terima kasih. Sini itu jalan sama kebo-kebonya banyak, kebo-kebonya bang. Mungkin 50 ekor lebih ada lah. Oh gila banyak banget. Iya, kayak ngembala kerbau. Gua naik tuh bang. Naik juga nggak susah bang. Terjal soalnya. Jaraknya dia jauh-jauh kan. Sampai padat, udah kotor semua ada. Iya udah pasti udah. Wah hancur-hancuran Iya. itu kulit. Berusaha naik ke atas itu. Akhirnya sampai gua di kebun bang, kayak di kebun penduduk. Udah ada pohon singkong, ada pohon bambu. Berarti kan udah Iya perkebunan. perkebunan Ya. kan. Terus gua kedenger suara teriak-teriak. Suara perempuan. Hello, hello gitu. Gua cari bang, gua tuh sambil bersuara juga biar sama-sama ketemu kan. Akhirnya ketemu bule bang, Bule. bule cewek. Oke. Tapi dia bisa bahasa Indonesia ya, bawa kamera gitu kan. Dia nyasar, Oh nyasar juga. dia moto-moto monyet liar. Oke. Dia bisa dari rombongannya. Dia bilang, ya udah, saya juga mau ke atas. Barengan gua sama bule tuh bang. Mana bulenya gendut banget lagi, gede kan. Mau kamu gua sering dorong tuh kalau naik ke atas kan terjal ya, terjal. Berapa hari itu nyasar tuh? Baru Dia, pagi. dia mah hitungan jam sih bang. Oh baru pagi itu doang Iya, ya. cuman dia nggak mau nyari temennya, Oke nggak ketemu-temu. iya temen mau nyasar kan dia. Akhirnya nyampe juga bang di jalanan bang, jalan raya bang. Alhamdulillah. Gue liat ke bawah, emang iya bang, itu masih yang tempat gua kasarnya nggak jauh-jauh banget lah. Tempat pertama lu turun? Enggak, maksudnya masih wilayah tempat yang arah masuk. Kalau sekarang itu jembatan sebenarnya. Oke.
kan gue posisi di atas, ngeliat ke sungai di bawah. Ya, itu jembatan yang gue turun tuh sana. Gue balik lah bareng sama bule tuh ke kota kan. Dia nawarin gue beli baju segala macam, gue udah kotor semua, dia kotor semua sama kan ngelewatin tanah-tanah merah kan. Dia kasih duit gue tuh berapa dulu, 12.000 gitu. 100.000. 200. Gede banget dulu ya 200 Iya. ya. Dia kan tadi mau beliin baju, kan dia ngira kan gue sama kan kota begini itu kota wisata bang. Oke. Dikiranya kita tuh orang-orang yang wisata. Ucapan terima kasih lah ya, ngasih duit. Karena gue juga nggak mau beliin baju. Akhirnya gue balik lah ke tempat-tempat teman. Di sana pada ngumpul-ngumpul teman bang. Jam 2-an. Jam 2-an. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Oke. Gue nyampe, anak-anak banyak nih pada ngumpul. Liburan lu nggak pada kuliah lo. Weekend dong. Malam minggu kuliah. Orang pada dandan rapi-rapi lah ya. Malam mingguan ya. Lu habis nguli di mana? Dia ngeliat penampilan gue yang kotor banget kan. Gue gak banyak ngomong kan. Biasalah nguli bilang. Gue juga gak mau cerita yang aneh-aneh bang. Soalnya gue udah kelamaan nganggur, tak gue dibilang stres kali. Terus temen gue bilang gini, oh ya dek, kemarin cewek lu kesini. Kemarin? Iya. Gue habis Jumatan, cewek lu udah ada di sini. Jumatan, sekarang Selasa. Lu mah halu lu, digituin. Lu jangan masuk dulu lu, cuci-cuci dulu. Kan badan gue tanah semua kan. Gue di belakang sambil ngelamun bang. Masa iya sih sekarang Sabtu? Gue berangkat tuh Senin. Iya. Harusnya Selasa dong. Iya kan? Kan cuma semalam doang di sana. Iya. Kata temen lu hari itu hari Sabtu. Dia bilang cewek lu kemarin kesini. Iya. Gue habis Jumatan, cewek lu udah ada di sini. Gue di belakang mikirin bang, mikirinnya gini. Gue gila kali ya. Gue mikirnya nggak ke horor sih bang, tetep bang. Saking nggak percayanya ya. Pakai logika lah ya. Gue masih ini bang, lihat kalender. Kalender masih kalender sobek ya. Iya, kalender sobek yang seret tarik gitu. Iya, yang abis kan. Hari Sabtu. Sabtu, gila 5 hari berarti. Akhirnya gue masih nggak penasaran, masih penasaran bang, masih penasaran. Kan misalnya masih hiburannya radio, kalau nggak radio tape ya. Iya. Gue denger penyiar tuh bilang di hari Sabtu yang cerah. Nah situ gue baru percaya, iya hari Sabtu. Tapi emang beda sih bang. Badan gue tuh lemes buat ngepal tangan aja nggak ada tenaganya bang. Laparnya lapar banget. Kita kan sering lah kalau makan sehari sekali nggak apa-apa kan, kuat kan. Iya. Ini kayak buat ngepal tangan aja nggak ada tenaganya. Lemes banget, lemah ya, saking lemahnya. Kadang gue bersih badan, gue tidur. Hari Minggu. Nah, gue di sana masih ada sepupu gue kan. Sepupu gue kerja di kafe. Gue doang yang belum kawin bang. Tapi lu ngerasanya lu 1 hari doang bang di hutan itu? Semalam bang. Semalam ya? Semalam doang. Tapi di dunia nyata teman-teman lu ini 5 hari? Iya, pokoknya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari. Gue Sabtu kan udah balik. Oh gila. Hari Minggu, gue sama teman-teman main lah ke kafe. Kafe tempat sepupu gue gawe. Gue di sana bang, ketemu orang. Kasarnya temen, gue baru kenal hari itu ya. Tapi kalau teman-teman gue udah kenal sebelumnya sama dia. Dia kerja di perusahaan minyak. Dia datang ke Bukit Tinggi mau ngajak teman-teman yang nganggur. Oke. Teman-teman kan gak ada yang nganggur. Katanya pada kuliah semua. Lu mau nggak? Boleh deh. Gue saking gabutnya kan, saking udah lama nggak pernah kerja bang. Iya. Gue terima tawarannya bang. Akhirnya gue nitip-nitip sama temen gue. Gue nggak sempat pamitan ke pacar gue juga kan. Pergilah gue bang sama temen gue itu. Yang baru gue kenal itu. Ke Riau. Oh Riau. Riau. Di Riau juga sebenarnya nggak ada kejadian yang banget sih ya. Tapi ada lah itu ya. Oke. Kejadiannya gue ngeliat si nenek itu terus. Maksudnya si nenek yang Mengepala kerbau. Pas di Riau juga ngeliat dia? Iya. Maksudnya gimana tuh bang? Di Riau itu gue kerja di konsultan engineering ya. Oke. Jadi suka ada proyek segala macem. Dan gue tinggal di kantor. Kantor itu emang kata orang-orang horor. Ada sosok juga ya. Entah nenek, entah anak kecil. Tapi orang-orang bilang begitu horor kan. Selama gue tinggal di situ setahun lebih. Fine-fine aja lah ya? Iya. Cuman gue ngeliat si nenek itu. Lagi ngapain bang maksudnya gimana? Kayak di belakang, di sumur. Kayak habis cuci piring gitu. Gila masih ngikutin lu berarti bang mungkin? Merinding. Akhirnya gue bikinnya gini bang. Mungkin ada pesan. Gue di sana hampir 2 tahun. Akhirnya gue ngeliat teman-teman pada pulang. Akhirnya gue mikirnya gini. Gue harus pulang. Karena gue kesini pun niatnya jelek. Gue sadar diri akhirnya bang. Gue kan kabur-kaburan. Katanya dari keluarga ya. Saking nakalnya itu bang ya.
ngebangkang, ngebantah. Pokoknya hidup gue mau bebas kan. Mungkin pesannya itu bang. Si nenek itu. Dan kenapa gue bisa balik lagi ke sini? Gue baru mencernanya udah bertahun-tahun bang. Setelah gue backpackeran kemana-mana, akhirnya gue maknanya itu ya. Pertama itu gue udah berjanji waktu ketemu si nenek itu. Si nenek itu kan pernah bilang, nanti kesini lagi ya nak. Gue dengan spontan, ya. Iya, pasti ketemu itu. Terus, merinding gue. Gambaran orang-orang yang berubah, merangkak, kayak ngambil makanan di pinggir-pinggir kali itu. Gue maknanya gini bang, gue lagi pulang sama si nenek itu. Si nenek itu pernah bilang ke gue, kan gue selalu banyak tanya kan, itu sungai apa nih, ini apa nih gitu ya. Dia kasih tahu, cuman selalu berpesannya, jangan ngotori sungai. Gue inget dulu kan gue bawa cewek gue dalam keadaan datang bulan. Datang bulannya pun emang pas datang ke lokasi baru datang bulan gitu bang. Mereka kayak berebut nyari makanan tuh bang di pinggir-pinggir sungai itu. Dan bau busuk kan. Iya. Sampai ngikutin ke Riau. Di Riau itu mungkin pesannya gini bang, mungkin doa orang tua juga ya. Iya. Soalnya si nenek itu yang gue lihat sih nggak menyeramkan bang. Sosoknya itu. Nggak menyeramkan. Nggak menyeramkan. Gila, gue yang merinding. Sekarang jam 10 malam. Jadi agak sedikit barbar malam ini. Oke, dan sekarang ini malam Jumat. Gokil. Nah nih Bang Tom, pas Bokin lu lagi diem, terus dia kayak komat kambit gitu ya. Itu pas sampai rumah, dia cerita gak apa yang dirasain Bang? Pas malam itu. Dia nggak pernah cerita ke gue. Nggak cerita. Oke. Dia setiap gue tanya, tertutup. Bahas-bahasan itu dia tertutup. Tertutup. Dia kalau bahas-bahas yang mistis itu tertutup bang. Iya, nggak mau terbuka dia. Nggak mau terbuka. Nah, terus pas Bang Tom tersesat tuh selama 1 malam di hutan itu ya Bang ya. Nah, itu untuk masalah kayak makan, bener-bener lu nggak makan sama sekali. Cuman makan ikan yang sejempol-jempol kaki. Tangan ini. Ada sejempol kaki, sejempol tangan. Tapi pas malam itu yang lu rasain, lu nyasar, bener-bener nyasar apa? Enggak. Posisi gue emang jalan cuman sungai itu. Nggak ada jalan lain. Oh, lu nggak masuk hutan? Iya, patokannya kalau masuk hutan kan gelap. Iya. Oh, jadi lu bener-bener nyisirin sungai. Ditambah, kan nggak bawa senter waktu itu? Bawa senter nggak? Enggak. Jadi cuma sinar bulan aja. Soalnya kalau masuk hutan udah pasti gelap kan. Iya. Makanya gue nyarinya jalan di pinggiran sungai. Nah, yang gue bingung, lu ngerasa 1 malam. Iya. Tapi sampai rumah lu 5 hari. Iya. Mereka nggak nyariin lu Bang waktu itu? Iya, kan gue awalnya bilang mau kerja. Mau kerja. Oh, yang tadi. Jadi kayak ya kan? Iya. Terus lu cerita ke mereka Bang? Ceritanya setelah gue di Riau, terus gue balik lagi ke Bukit Tinggi. Kan gue balik lagi. Jadi kasarnya gue kerja ikut sama temen gue yang baru ini. Cuman dapat berapa bulan gitu. Gue balik lagi ke Bukit Tinggi. Terus tanggapan mereka gimana tuh setelah lu cerita itu? Pada percaya emang kata teman-teman pribumi itu, di lembah itu emang ada makhluk, ada sosok yang seperti masyarakat juga. Tapi nggak kelihatan. Iya. Salah satunya mungkin yang lu lihat kayak pengembala itu. Iya, kayak mukul ladang. Dan ciri-cirinya mereka bilang kupingnya nggak runcing. Ada yang bilang kakinya, maaf tadi kayak terbalik. Kayak ayam ya? Iya, begini ya? Dengkulnya di belakang. Oh ya begini ya dia ya? Iya. Tadi sih tanggapan orang-orang yang gua tanya-tanya, ya gimana dia menampakkannya aja, semaunya dia. Iya. Dan pada malam itu Bang, apa yang lu rasain Bang? Takut, panik kah? Panik udah pasti Bang. Panik pasti ya? Udah pasti. Gue sih berusaha untuk jalan Bang. Lu nguasain Bang ilmu survival pada waktu itu? Enggak. Cara bertahan hidup di hutan? Enggak. Bener-bener gabut, nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Cara bertahan hidup di hutan misalkan. Oke. Nangkap ikan aja karena bebatuan kan. Tinggal bikin kayak bendungan, kayak kolam. Jadi gua kalau nangkap ikan tuh udah bawa batu nih. Dia mulai langsung gua tutup jalan. Iya, jadi bikin kolam sendiri ya. Iya kan gitu. Mungkin gak sih Bang lu kayak masuk ke dimensi lain gitu? Iya, karena lu ngerasa kayak gitu gak sih? Iya, karena ini 4 tahun yang lalu gue pernah ngalamin, tapi ya ceritanya cerita singkat sih. Oke. 4 tahun yang lalu gue pernah ngerasain. Gue mau beli spare part komputer ke Mangga 2. Iya, Mangga 2. Iya. Jam 9 pagi naik busway. Busway masih yang dulu, masih baru-barunya. Posisi gue berdiri. Oke. Naik busway posisi berdiri, dan gue sadar-sadar lagi tuh posisi pulang di busway dengan posisi berdiri. Maksudnya pulang posisi berdiri? Iya. Jadi gue tuh ngeblank. Yang gue tahu tuh berangkat sama pulang. Nah setelah gue renungin, gue pikirin, gue kemana ya? Harusnya kan gue beli spare part. Gue pikirin, gue inget-inget. Akhirnya gue dapet gambaran. Ingat iya ya,
Gue di sana itu ngobrol sama anak muda di alun-alun. Gue juga salaman kayak sama ibu-ibu yang pakai kerudung, ngobrol-ngobrol bentar terus gue balik. Nggak jadi beli spare part lu, Bang? Ya, yang setahu gue sih makanya gue sampai cerita sama teman, ada yang ngerti lah. Dia cuma senyum aja. Gue mau kayak lo aja nggak bisa. Oh, ish. Jadi gue tuh, yang gue sadar, yang gue inget tuh, gue berdiri di busway, berangkat. Iya. Sama pulang, udah berdiri lagi. Aja kan gue nyampe rumah mikir, gue kemana? Gue mikirin, sampai berhari-hari gue sampai tanya-tanya orang-orang. Iya. Udah posisinya gue inget-inget tuh, suasananya kayak suasana di Jogja. Suasananya. Alun-alunnya, itu kayak ada tembok-tembok putih, ada beca. Tapi itu, Kalau di Jakarta kan nggak ada. iya, nggak ada tempat-tempat kayak gitu. Di mana Jakarta yang kayak Jogja? Ada Ya? beca, itu ada pohon-pohon rimbun. Wah, gila. Berarti lu peka ya, Bang ya? Gue ngalamin ya pas di Sumatera. Oh, pas Sumatera itu ya. Yang Sebelumnya awal gue nggak punya begitu-begitu, dianggap bercanda. bercanda ya, ternyata lu ngerasain. Apa juga. sih? Gitu. Iya, iya. Tapi yang Gila. Merinding gua. sampai gue nanya-nanya itu, penasaran yang kejadian di busway itu. Sampai tanya orang-orang sana sini. Gue takutnya gue gila, Bang. Tapi udah berobat. Gila sih. Aduh, gokil. Gokil. Akhirnya penasaran sampai gue tanya ke asalnya orang yang ngerti lah. Gitu. Iya. Bukan orang pinter, Bang. Orang pinter mah sekolah di Iya. tinggi ya. S4 ada Iya. S6 tuh. Orang pinter lah, Iya. gitu kan. Ini orang yang ngerti kan. Iya, ngerti hal-hal Orang-orang gitu yang kan. ngerti hal-hal. Gue tanya-tanya. Ya, mereka cuma senyum aja. Cuma bilang, gue aja mau pakai begitu susah loh. Oh, Gue aja pengen begitu. kata mereka tuh. Iya. Jadi gue tuh kayak ya kejadian tapi nggak langsung panik gitu, Bang. Ntar mikirinnya tadi apa ya? Iya, iya, iya. Karena lu nggak langsung ngerasain, oh gua masuk kayak gini gitu. Iya, Kan? enggak, karena gue sana kayak Fine aja. ngobrol kita bicara suasana siang gitu, gue salaman sama orang dan ketemu ibu-ibu salamannya juga biasanya mereka dulu kan nggak mau sentuh kan, nanti Iya. begini Ngobrol-ngobrol. Ternyata bukan manusia. Gila. Oke sob, mungkin cukup sekian ya kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Topan atau Bang Tom. Ya, balik lagi dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, mereka memang ada sekitar kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum ngerasain, ya semoga nanti ngerasain lah hal-hal gaib biar kalian ngerasain apa? Biar kalian oh iya ternyata mereka ada. Tapi yang semoga lah jangan sampai terjadi. Tapi ya mau nggak mau mereka ada di sekitar kita dan ya balik lagi kita nggak usah takut sama mereka karena mereka ciptakan untuk menggoda manusia dan kita sebagai manusia yang sempurna kita punya Tuhan, jangan lupa selalu beribadah dan selalu berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala karena ya balik lagi kita makhluk yang sempurna walaupun manusia nggak ada yang sempurna, setidaknya kita manusia yang lebih tinggi derajatnya daripada mereka. Siapa mereka? Sosok-sosok yang tak kasat mata, tapi kita nggak usah ngusik mereka dan mereka jangan ngusik kita. Kalau mereka ngusik kita, baca doa, sholat yang rajin, rebahan juga yang rajin. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tom, Iya. thank you ya. Ya, oke. Gokil bang, gokil. Mungkin kalau rambut gue masih gondrong, gue pengen foto nih bang Tom. Dadah.